angkatnya sebagai wasiat wajib gitu. Jadi si anak angkat nih dapat wasiat wajib, namanya wasiat wajibah gitu. Ini secara syariat ini ada beberapa kesalahan. Pertama, wasiat itu akad ikhtiari. Ada namanya ijbari, ada ikhtiari. Ikhtiari itu sesuai kemauan kita. Ijbari kita kagak pengen, cuman terjadi sebab kewajiban syariat. Contoh, ada Abdullah tadi meninggal. Ini hartanya Abdullah suka kagak suka, kalau dia meninggal hartanya wajib diberikan kepada ahli waris. Bukan sebagai kemauan dia, tapi kewajiban syariat. Itu namanya ijbari. Syariat yang menetapkan bahwa harta warisan pindah kepemilikan dari si pemilik yang wafat kepada anak cucu. Itu namanya ijbari. Bahasanya dipaksa oleh syariat. Maksudnya ini bukan apa namanya, apa sih kalau bahasa Inggrisnya tuh akad yang tanpa kemauan, ya memang terjadi sebab kewajiban syariat. Tapi ada namanya ikhtiari, akadnya tuh sesuai kemauan kita, jual beli, memberi sedekah, memberi donasi, ngutang apa kagak ngutang, itu kan sesuai kemauan kita. Itu sedekah biarpun gede pahalanya kata syariat. Kalau kita kagak mah kagak jadi sedekah kan ya. Datang nih pengurus masjid mau minta sumbangan, katanya mau bikin maulid, enggak, gua kagak mau ngasih gitu. Datang lagi mau ini nih mau beresin pintu selatan sekalian bangun tempat wudhunya, enggak, gua kagak mau gitu. Itu biar kita kasih dalil 1000 ayat 2000 hadis tentang baiknya sedekah. Kalau emang kagak ngasih mah ya kagak, namanya ikhtiari itu. Jadi nggak bisa kita maksa, Pak Haji ini dosa, kagak, sedekah mah kagak dosa, orang sedekah mah sunnah kan begitu. Itu namanya ikhtiari sesuai kemauan kita. Nah, akad ikhtiari itu disyaratkan adanya keridhoan penerima, pemberi, pembeli, penjual, penghutang dan piutang, kemudian penyewa yang disewa harus punya yang namanya ridho. Ridho itu perasaan hati. Karena perasaan hati kagak kelihatan, maka biar kita tahu bahwa dia ridho, kudu ngomong. Ini yang kita sebut dengan ijab qabul. Ijab qabul disyaratkan ada untuk menunaikan syarat ridho. Karena akad yang namanya tukar menukar tuh harus sama-sama ridho gitu. Gimana biar ridho? Ngomong. Itu namanya akad ikhtiari. Nah, wasiat itu akad ikhtiari yang disyaratkan di dalamnya namanya ijab qabul. Ada ngomongnya, ada terimanya. Kan kalau wasiat itu kan akadnya entar kalau gue meninggal kan gitu. Wasiat itu pemberian yang diikat waktunya setelah kematian. Entar kalau gue meninggal, ini mobil yang Ioniq tuh kasih Haji Fulan aja gitu. Itu ada ngomongnya tuh gitu. Maka kalau tiba-tiba anak diberikan jatah 1/3 dengan catatan wasiat, ini keluar dari standar wasiat. Wasiat itu kan ikhtiari, ada rukunnya. Salah satu rukunnya ya ngomong begitu. Ini kagak pernah ngomong, toto ngewajibin gitu. Ngewajib ini kan berarti merubah daripada wasiat dari ikhtiari menjadi ijbari. Kalau ijbari ini sifatnya waris. Kalau ini dipaksakan berarti ini orang bikin aturan baru dalam warisan. Nambahin ayat ini orang. Kagak boleh kan begitu. Makanya pasal ini ditentang banyak oleh ulama, oleh kiai-kiai begitu. Karena keluar dari wasiat. Berarti kalau dia dibikin ijbari, dia disamain kayak waris. Oh, berarti nambah aturan waris nih orang ini gitu. Makanya banyak ulama yang tidak tidak berkenan, kecuali kalau dia ngomong gitu. Dia kumpulin saudara-saudaranya, Bang, saya kan kagak punya anak. Ini anak saya satu-satunya, ini anak angkat gitu. Ntar kalau saya meninggal, tolong sisain 1 ruko
buat dia gitu. Itu wasiat tuh ngomong. Tapi kalau kagak ada ngomongnya tiba-tiba dapat dengan alasan pasal 209 ini. Ini yang kemudian dikatakan bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua, kalau